zina. Mereka tidak benar-benar yakin sudah membunuh. Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya dan Bang Effendi Usman di channel TV Laskar Kristus dan tentunya di channel Injil Habaget. Luar biasa, saya tidak sendirian, Bang Effendi juga tidak sendirian, tapi kami berdua ya. Kami berdua hari ini akan berbincang-bincang mengenai tuduhan-tuduhan daripada para mu'alaf, kemudian para ustadz ya, yang notabene-nya Islam dari kecil ya, yang sering mengatakan bahwasanya itu Kristen kafir, orang Kristen itu masuk neraka, Injil sudah dipalsukan, Yesus itu tidak disalib. Dan saat ini kita akan berfokus untuk membahas tentang Isa tidak mati disalib seperti yang dituduhkan oleh seperti Ustadz Mujir, kemudian Ustadz Abdul Somad, Ustadz Nababan, Ustadz Feliciau, Ustadz Nandar, bahkan semua deh para ustadz ya. Kita tidak ragu-ragu demikian karena memang keyakinan mereka bahwa Yesus Kristus itu tidak disalib tetapi diserupakan. Yesus Kristus itu tidak disalibkan, sudah diangkat ke sorga katanya ya. Nah maka saat ini kebetulan ada kita bersama-sama dengan mantan Islam yaitu Bang Effendi Usman, saat ini sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dan kesempatan kita untuk bertanya agar kita diberkati. Nah Bang, gini Bang, bagaimana pandangan Abang ya tentang tuduhan-tuduhan itu Bang, yang katakan bahwa Isa tidak mati disalib? Apakah memang di Islam itu dibenarkan demikian memang? Keterangannya seperti apa Bang? Iya baik, memang yang saya imani dulu bahwa demikian. Kalau Isa Al-Masih tidak pernah mati disalib. Jadi yang mati disalib siapa? Itulah orang yang diserupakan. Nah pertanyaannya siapa yang diserupakan itu? Nah sampai hari ini tidak ada orang yang tahu siapa yang diserupakan. Kalau soal Ustadz Abdul Somad berkata yang diserupakan itu adalah Yudas Iskariot, ya. Pertanyaannya dari mana Ustadz Abdul Somad tahu kalau yang disalib itu Yudas Iskariot? Ada ayatnya nah Bang di dalam Al-Quran? Tidak ada. Bahwa Yudas Iskariot? Di dalam Al-Quran tidak ada yang disalib itu Yudas Iskariot. Nah, yang mereka sebutkan nih Bang, saya potong Bang. Mereka selalu katakan, Ustadz Mujir bilang itu bukan Yudas Iskariot, bukan siapa-siapa, tetapi itu kaum Hawariyun, salah satu murid dari Tuhan Yesus Kristus yang paling muda katanya. Ya. Ini ada ayatnya atau bagaimana ini Bang? Itu juga tidak ngambang gitu. Ngambang ya? Ngambang, benar-benar tidak ada. Pertanyaannya begini loh ya. Kalau Ustadz Abdul Somad berkata Yudas Iskariot, pertanyaannya dari mana beliau tahu Yudas Iskariot? Ya. Apakah beliau lihat di Alkitab? Betul. Kalau memang beliau lihat di Alkitab, mana ayatnya? Mana ayatnya? Betul. Yang mengatakan Yudas Iskariot mati disalib. Mati disalib. Nah, betul. Bukankah Alkitab sudah dipalsukan? Iya, betul. Kenapa masih mencari kebenaran di kitab yang palsu? Di kitab palsu, betul. Nah, sekarang kita ikutinlah gaya cara mereka. Yudas Iskariot ya. Ya. Yudas Iskariot itu tidak bisa, darahnya tidak bisa dijadikan sebagai penebus karena darah pengkhianat. Pengkhianat, betul. Orang berdosa. Berdosa, iya. Nah, kita nggak melihat sisi Yesus di sini ya. Iya. Kita melihat Yudas Iskariot. Tidak gampang. Sekarang kita melihat apa sih kata Al-Quran? Ya. Dari mana mereka tahu bahwa Isa Al-Masih tidak mati disalib? Di dalam sebuah ayat Al-Quran dikatakan wa qaulihim anna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbihalahum. Artinya, dan kami hukum juga karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam Rasul Allah, padahal mereka tidak membunuhnya, ya. Dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa itu. Nah, bagaimana dengan perkataan Isa Al-Masih sendiri? Betul, betul. Di dalam sebuah ayat Al-Quran, Isa Al-Masih berkata begini Bang, wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ab'atsu hayyan. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku. Ini kata Isa Al-Masih. Iya. Di dalam Al-Quran. Pada hari kelahiranku. Iya. Pada hari wafatku. Wa yauma amutu, pada hari wafatku. Dan wa yauma ub'atsu hayyan, dan pada hari aku dibangkitkan
hidup kembali. Kembali. Wow. Berarti sebenarnya di Al-Quran sudah dijelaskan tentang kelahiran, kematian, dan kebangkitan Isa Al-Masih, Bang. Lalu dari mana mereka selalu katakan bahwa Isa tidak mati di salib? Tidak pernah mati. Isa tidak pernah mati, tapi diangkat ke langit ketujuh. Nanti katanya, saya dengar dari ceramah Ustaz Abdul Somad dan juga Ustaz Munjir, mereka katakan bahwasanya Isa datang nanti di akhir zaman untuk mengalahkan Dajjal. Kemudian nanti dia bunuh babi-babi, dia hancurkan salib, dia akan kata dia. Nah, disitulah dia nanti baru mati katanya menurut itu. Nah, itu bukan menurut Al-Quran, itu menurut hadis. Menurut hadis, Bang. Menurut hadis, bukan menurut Al-Quran. Jadi kita padahal kan yang dipegang aslinya nih Bang Al-Quran, Bang, ya. Sebenarnya Al-Quran. Al-Quran, ya. Tapi di dalam Islam itu wajib mereka berpegang pada dua hal, Al-Quran dan hadis. Nah, disitulah saya sering berkata kepada teman-teman yang Islam, saya berkata inilah hebatnya kekristenan. Cukup berpegang pada apa kata firman Tuhan. Apa kata firman Tuhan? Ya. Tidak boleh ditambahkan, tidak boleh dikurangi. Makanya Bang Arif, Alkitab itu, Bang Arif pasti sudah tahu ya. Saya yang baru tahu Alkitab bahwa tidak pernah saya jumpai tutup kurung buka kurung dalam Alkitab. Iya. Tidak pernah saudara jumpai di dalam Alkitab itu ada tutup kurung, ada buka kurung. Tidak. Iya, betul. Itu tidak akan ada. Ya makanya di ayat yang tadi dikatakan Isa Al-Masih wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Isa Al-Masih tidak mati dan tidak dibunuh. Tidak mati disalib dan tidak dibunuh. Ayat ini berkata apa? Coba baca arti. Iya. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Kira-kira bertentangan enggak dengan ayat tadi? Bertentangan lah. Bertentangan ya? Bertentangan. Kata Allah, kalau seandainya kita mendapatkan satu ayat bertentangan dengan ayat yang lain. Ya, kata mereka sih Bang, kalau ada bertentangan itu bukan firman Allah katanya. Sekarang kita melihat dalam Al-Quran. Afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsiran. Artinya, maka tidakkah mereka menghayati, mendalami Al-Quran, sekiranya Al-Quran itu bukan berasal dari Allah, maka banyaklah bertentangan di dalamnya. Ini baru 2 ayat kita lihat ya. Iya. Ya, bertentangankah atau tidak? Silakan teman-teman berpikir sendiri. Betul. Nah, karena di ayat yang satu dikatakan wa ma qataluhu wa ma salabu, engkau tidak membunuhnya dan engkau tidak menyalibnya. Di ayat ini dikatakan wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ab'atsu hayyan. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari dibangkitkan hidup kembali. Ini bukan kata siapa-siapa. Iya. Ini kata Al-Quran sendiri. Lalu pertanyaannya, siapa sih Isa Al-Masih itu? Betul. Nah, kita melihat dalam sebuah surat Al-Quran, dalam surat Ali Imran ayat 45. Di situ dikatakan, idza qalatil malaikatu ya Maryam, innallaha yubashiruki bikalimatin minhu. Saya ulangi Bang ya. Idza qalatil malaikatu ya Maryam, innallaha yubashiruki bikalimatin minhu ismuhul Masihu Isa bin Maryam wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin. Ingatlah ketika para malaikat berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang sebuah kalimat firman darinya, yaitu seorang putra namanya Al-Masih Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Iya. Ini luar biasa Bang. Isa Al-Masih itu satu-satunya pribadi yang terkemuka di dunia dan di akhirat. Di akhirat, betul. Banyak orang terkemuka di dunia. Kalau Anda sukses, Anda akan dielu-elu. Iya, terkemuka. Ya. Anda kaya raya, Anda akan terkemuka di hadapan manusia. Iya. Tetapi tidak di akhirat. Betul. Di akhirat itu hanya Allah pribadi satu-satunya terkemuka. Tetapi kenapa Isa Al-Masih terkemuka? Terkemuka. Siapakah dia kan? Siapakah dia? Iya. Kalau dilihat di ayat yang lain, Bang. Dikatakan begini. Isa fa'innahu ruhullah wa kalimatuhu. Isa sesungguhnya roh Allah. Wa kalimatuhu. Ada hu di ujungnya, kembali kepada Allah. Kalimah itu artinya perkataan. Kalam, perkataan. Kalau saya boleh mentafsirkan, Isa ini sesungguhnya roh Allah
tubuhnya Allah, jasmaninya Allah, badannya Allah. Pertanyaannya, man huwa Yasu'a? Siapa itu Isa Al-Masih? Iya. Lalu kenapa dia terkemuka di dunia dan akhirat? Ya karena dia roh Allah. Betul. Hanya Allah yang bisa terkemuka. Iya, itu Yohanes 1 ayat 1 menjelaskan itu juga, Bang. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu ya, dan firman itu di ayat 14-nya, dan firman itu telah menjadi manusia dan dia di antara kita gitu. Iya, di antara kita. Nah, ini ada juga di ayat yang Iya. Dan kemudian kalau dikatakan tadi itu dia terkemuka di di dunia dan di akhirat, itu juga ada di Alkitab, Bang, bahwa Alkitab menerangkan bahwa Isa atau Yesus itu adalah Alfa dan Omega. Iya. Ya, Alfa dan Omega itu ya yang awal dan yang akhir. Nah, kalau kita lihat yang tidak ada istilahnya dia sudah ada ya, ada awalnya, ada akhirnya juga, itu hanya Tuhan gitu. Kristen meyakini itu hanya Tuhan. Maka itulah sebabnya Yesus Kristus ini bukan hanya sekedar utusan, dia bukan sekedar nabi, imam, tetapi dia adalah Tuhan itu sendiri yang telah menjadi manusia, Bang. Alfa dan Omega ya. Iya, Alfa dan Omega. Kalau bahasa Arabnya huwal awwalu wal akhir. Dia yang awal dan yang akhir. Kalau bahasa Ibrani alif wutaw. Iya. Alif wutaw. Nah, yang selanjutnya, lalu pertanyaannya, siapa Isa Al-Masih itu? Isa Al-Masih lahir dari kuasa roh Allah. Jadi di dalam Al-Quran, Bang, ayat yang lain dikatakan begini, dan ingatlah kisah para Maryam yang memelihara kehormatannya. Lalu kami tiupkan roh dari kami ke dalam tubuhnya, kami jadikan dia dan anaknya sebagai tanda kebesaran Allah bagi seluruh alam. Iya. Hanya Isa Al-Masih, Bang. Tidak ditulis Nabi Muhammad tanda kebesaran Allah bagi seluruh alam. Tidak ditulis Nabi Ibrahim tanda kebesaran Allah bagi seluruh alam. Tidak ditulis Nabi Ismail tanda kebesaran Allah bagi seluruh alam. Tidak ditulis Nabi Ishak tanda kebesaran Allah bagi seluruh alam. Tidak ditulis Nabi Sulaiman tanda kebesaran Allah bagi seluruh alam. Tapi ditulis Isa Al-Masih. Betul. Kebesaran Allah, tanda kebesaran Allah bagi seluruh alam. Isa Al-Masih, Bang. Iya. Tidak ada yang lain. Tidak ada. Nah, sekarang kita melihat dalam surat Maryam ayat 17. Iya. Lalu dia memasang tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus roh kami, Jibril, dalam kurung Jibril kepadanya, maka dia menampakkan diri di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Ya. Di dalam bahasa Arab, Bang, di dalam bahasa Arab, fatakhadh min dunihim hijaban fa arsalna ilaiha ruhana fatamatsala laha basyaram sawiyan. Di sini, Bang, tidak dikatakan ruhul Jibril, tetapi oleh penafsir Al-Quran surat Maryam ayat 17 dibawa dalam kurung Jibril. Iya. Tidak ada bil lugha al-arabiyah dalam bahasa Arab. Ayatnya tidak ada nama kata-kata Jibril, Bang. Iya. Oleh penafsir dibuat dalam kurung Jibril. Iya, Jibril. Nah, Ya. bayangkan. Gabriel kalau bahasa Indonesia. Maka dia menampakkan diri di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Manusia yang sempurna yang dimaksud di sini adalah Jibril. Berarti inilah sebabnya Ustadz Kainama, Bang, ya selalu menggunakan namanya itu Jibril ini adalah Roh Kudus gitu loh. Roh Kudus itu katanya itu Jibril itu sendiri gitu. Saya akan bacakan ya. Coba nanti Abang perhatikan. Adakah kata-kata Jibril dalam bahasa Arab ya? Fattakhadha min duniha hijaban fa arsalna ilaiha ruhana. Roh ya. kami. Roh, ya. Tidak ada di sini ruhal Jibril. Tetapi ruhana fatamatsala laha basyaran rawiyan. Iya. Ada nggak kata Jibril di situ, Bang? Sama sekali tidak ada, Bang. Tidak ada. Ya. Sekarang kita melihat dalam surah An-Nisa ayat 159. Wa in min ahlil kitab illa la yu'minanna bihi qabla mautihi wa yaumal qiyamah yakunu alaihim syahidan. Tidak ada seorang pun di antara ahli kitab yang tidak beriman kepadanya. Ya, Isa dalam kurung Isa. Menjelang kematiannya. Dan pada hari kiamat dia Isa akan menjadi saksi mereka. Makanya kalau ada orang Kristen yang berpaling dari kekristenan, saya sangat sayangkan. Ya. Siapa yang menjadi saksi mereka nantinya? Iya, betul. Orang Isa Al-Masih akan menjadi saksi bagi kita. Ya. Ini versi Al-Quran, bukan versi Alkitab, Bang, ya. Ya. Versi Alkitab Yesus Kristus. Ya. Kalau versi Al-Quran, nanti menjelang kematian seseorang, orang yang beriman kepada Isa Al-Masih, dan pada hari kiamat Isa Al-Masih menjadi saksi bagi kita. Kata Al-Quran surah An-Nisa ayat 159. Sekarang kita melihat, Bang, hadis riwayat Bukhari nomor 1493. Kita akan tahu
betapa posisi Isa Al-Masih dalam Al-Quran itu sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Dan predikat-predikat ini Bang tidak pernah diberikan kepada nabi-nabi yang lain. Yaqulu ma min bani adaman, yaqulu ma min bani adama mauludun illa yamassahu syaitan hina yuladu fayastahiddu. Setiap anak Adam yang baru lahir coba disentuh oleh setan ketika lahirnya itu. Lalu ia memekik menangis karenanya, kecuali Maryam dan anaknya. Anak Isa Al-Masih, Isa Al-Masih Bang, bayi Isa Al-Masih ketika lahir tidak pernah disentuh oleh setan. Pertanyaannya, kenapa Isa Al-Masih tidak pernah disentuh oleh setan? Ya kembali ayat tadi. Dia adalah kalamnya Allah, dia adalah rohnya Allah. Kalimatullah ya. Kalimatullah tidak akan bisa disentuh oleh setan. Iya. Makanya bila ada orang yang berkata, bila ada ustadz yang berkata, di dalam salib itu ada jin. Ada jin kafir gitu ya. Jin kafir itu takut sama salib. Iya. Betul, tidak ada jin kafir di situ. Iya kan? Tapi Bang, setan tidak ada di situ. Tuduhan-tuduhan itu ya kita maklumi. Ya. Karena Injil tidak sampai kepada mereka. Betul. Karena hati mereka tertutup. Ya. Karena hati mereka menutup ya, menolak Injil, maka apa yang terselubung selama ini tidak ada penyikapan. Betul. Sama dengan saya, Bang Pendi, apakah abang pernah baca ayat ini masa Islam? Baca. Tapi kenapa tidak terbuka? Karena saya tidak beriman kepada Injil. Iya, karena tidak lihat di Injil gitu. Karena sebenarnya kalau ikuti apa yang disampaikan oleh kitab suci ini, ya, Bang Pendi, bahwa kalau kamu ragu-ragu, kalau kamu tidak paham, bertanyalah kepada ahli kitab. Itu pembahasan kita tadi. Iya, di video yang tadi Bang ya. Bahwasanya kita harus itu ya bertanya dari situ sebenarnya gitu kan. Maka dijelaskan gitu loh. Dijelaskan. Itu Bang, bukan orang biasa. Itu yang ngomong Allah ya. Allah ngomong itu bukan kepada orang biasa, kepada Nabi Muhammad. Betul. Ya Allah berkata, wahai Muhammad, kalau kamu ragu-ragu terhadap apa yang kuturunkan kepadamu, maka bertanyalah kepada ahli kitab. Iya. Yaitu orang yang membaca kitab sebelumnya. Iya, tapi para ustadz bilang nggak usah bertanya karena itu sudah dipalsukan. Mana mungkin dipalsukan? Udah didoktrin gitu. Al-Quran ada 650 tahun kemudian. Jauh setelah Injil datang Al-Quran. Seandainya dipalsukan, tidak mungkin saya rasa. Kita orang bodoh Bang lah. Katakanlah kita orang bodoh. Tidak mungkin Al-Quran masih menulis seperti itu Bang. Iya. Malah apa kata Al-Quran di ayat yang lain? Kamu, saya, kita berdua tidak dipandang orang yang beragama Bang Arif. Kalau kita tidak menegakkan Taurat dan Injil. Betul. Kata Al-Quran. Kamu tidak dipandang beragama kalau tidak menegakkan Taurat dan Injil. Ayo. Betapa pentingnya Taurat dan Injil. Iya. Karena dalam Injil itu ada petunjuk. Dalam Injil itu ada cahaya. Dalam Injil itu ada pengajaran. Jadi dari sini Bang, pembahasan kita mengenai Isa Al-Masih. Iya. Kiranya pembahasan kita ini menjadi berkat bagi semuanya, sekaligus jawaban bagi orang yang menuduh Isa Al-Masih atau Yesus Kristus tidak mati di salib. Ya. Oke, baik Bang Pendi, terima kasih banyak atas pemaparan tentang jawaban atas tuduhan ya. Atas tuduhan. Lagi-lagi teman-teman, kita menggunakan hak jawab kita ya, hak jawab atas tuduhan dan fitnah yang dilontarkan kepada iman kekristenan. Dan di sini dari penjelasan Bang Pendi kita sudah dapat jawabannya bahwa Isa atau Yesus Kristus benar-benar mati di salib. Yudas Iskariot seperti disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad itu sudah mati gantung diri setelah menjual Yesus 30 keping perak ya. Dia menjual Yesus kepada imam-imam kepala ahli Taurat, lalu dia ya bunuh diri di situ. Dia menyesal, dia kembalikan uang itu kepada imam-imam. Tapi Yesus sudah terlanjur diserahkan kepada Pontius dan Pilatus untuk disalibkan. Baru dia menyesal, katanya aku udah berdosa dengan menjual atau menyerahkan orang yang tidak berdosa. Nah teman-teman sekalian, sangat jelas di sini bahwasanya dalam juga kitab suci Al-Quran tadi menerangkan di situ bahwa diberikan kesejahteraan Bang ya. Pada hari kelahiran, pada hari kematian, dan pada hari dibangkitkan ya. Jadi di situ ketiganya, kelahiran, kematian, dan kebangkitan Isa Al-Masih itu benar-benar ada, benar-benar terjadi. Jadi, sebelumnya kenapa ini perlu sekali kita bahas?
orang-orang Kristen awam atau di pedalaman, di kampung-kampung Bang, mereka yang ketinggalan informasi, dan mereka sering mendengar Injil dipalsukan, mereka sering mendengar di luar Islam mati masuk neraka, mereka sering mendengar Yesus tidak mati disalib. Kalau kita berdiam diri dan kita tidak mengkonter hal ini, maka itu dijadikan satu kebenaran oleh saudara kita yang seiman, yang di kampung-kampung ataupun di pedesaan dan di pedalaman, Bang. Maka perlu sekali reaksi-reaksi seperti ini, Bang Arif. Ya. Oke, terima kasih Bang Arif. Oke, sekian teman-teman sekalian video kali ini. Sampai ketemu. Tuhan Yesus memberkati. Yes. Salam. Amin. Shalom.